Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimakumullah. Mari senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas karunia dan anugerah serta nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, terkhusus pada kesempatan yang mulia ini di kajian keluarga Al-Wajiz. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-qabul dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa memohon mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kita, maka kita akan dilimpahkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja, di mana saja, bagaimanapun keadaan kamu, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, ihfadukumullah. Masalah rumah tangga, masalah suami istri, ini adalah masalah akhirat, bukan masalah keduniaan. Tapi ini urusan din menuju ke akhirat. Artinya masalah keluarga berarti masalah ibadah, masalah ketaatan. Apabila permasalahan keluarga kita sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita semuanya insyaallah akan mendapatkan kebaikan yang besar, akan mendapatkan balasan kebaikan dari rumah tangga kita, dari kehidupan suami istri yang kita jalani bersama-sama. Apabila kita semuanya pandai, suami pandai, istri pandai di dalam menata, mengendalikan, merawat rumah tangga, maka insya Allah akan mendapatkan
mendapatkan barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita insya Allah akan senantiasa saling menguatkan di antara kita, saling meringankan beban di antara kita, saling bantu-membantu di antara kita, agar rumah tangga kita bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Artinya rumah tangga kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama, kita pelajari bersama juga bahwa kehidupan kita dalam rumah tangga atau kehidupan suami istri adalah hubungannya hubungan saling menyempurnakan, saling menyempurnakan, bukan saling melemahkan, bukan satu sama lain memperlihatkan ego, memperlihatkan merasa lebih baik dan lebih mulia dan lebih tinggi derajat. Tidak. Tingginya derajat suami istri dikarenakan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menata rumah tangga, bukan dikarenakan tingginya jabatan sosial atau status sosial atau mungkin karena rupa dan mungkin harta, bukan itu. Tapi apa? Tapi ketakwaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa disebut sebagai aslus salamah. Ketakwaan itu akar keselamatan. Ketakwaan adalah akar keselamatan. Sebagaimana yang kita pelajari bersama juga bahwa di dalam rumah tangga pasti ada as-sakinah, ketenangan, kenyamanan, wal mawaddah, cinta, wal rahmah, ada kasih sayang. Ini as-sakinah wal mawaddah wal rahmah ini dibangun atas dasar apa? Dibangun atas dasar ketakwaan. Karena apabila ketakwaan yang disebut sebagai akar keselamatannya lemah, maka akan mengakibatkan kepada rasa sakinah juga lemah, rasa mawaddah juga lemah, rasa rahmah juga dijamin lemah. Sebaliknya, apabila aslus salamah, akar keselamatannya kuat dan tebal, maka as-sakinah juga akan tebal, al-mawaddah juga akan tinggi, ar-rahmah semakin melekat. Hubungannya dengan tadi mawaddah, ada cinta. Jadi kata seorang ulama, kita kan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai ajaran Rasulullah SAW di dalam pernikahan. Nah, disatukan itu namanya al-wihdah. Al-wihdah itu persatuan. Nah, di dalam persatuan itu, atau ada yang mengatakan begini, awalul quwwati quwwatul wihdah. Kekuatan pertama adalah kekuatan persatuan. Kekuatan pertama adalah kekuatan persatuan. Kita tarik masalah suami istri. Antara suami istri itu kan disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut persatuan.
Nah, itu adalah awal kekuatan. Sekali lagi, awal quwwati quwwatul wihdah. Awal kekuatan adalah kekuatan bersatu. Kata beliau selanjutnya, wala quwwata bi ghairi hub. Wala quwwata bi ghairi hub. Tidak akan ada kekuatan itu, ya, tidak akan ada kekuatan tersebut tanpa ada cinta. Di dalam persatuan gak ada cinta, gak akan jalan. Di dalam persatuan tadi tidak ada kenyamanan, gak akan jalan. Di dalam persatuan tadi tidak ada kasih sayang, gak akan jalan. Gak mungkin bisa jalan. Kemudian kata beliau, aqallul hubbi salamatus sadri. Aqallul hubbi salamatus sadri. Seminim-minim cinta, seminim-minim cinta adalah lapang dada. Seminim-minim cinta adalah lapang dada. Suami lapang dada, istri lapang dada, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak saling memberi misalnya, tidak saling memberi ini, itu disebut seminim-minim cinta. Kemudian ada setinggi-tinggi cinta, setinggi-tinggi cinta. Wa'alamu al-ithar. Wa'alamu al-ithar. Setinggi-tinggi cinta adalah mengutamakan saudara. Setinggi-tinggi cinta mengutamakan saudara dalam urusan dunia. Setinggi-tinggi cinta adalah mengutamakan saudara dalam urusan dunia. Berarti kalau dalam kehidupan rumah tangga, seminim-minim cinta antara suami istri adalah lapang dada. Lapang dada, tidak saling apa? Tidak saling berkata-kata yang gimana-gimana gitulah. Lapang dada tuh diam aja. Lapang dada, nggak ada komen-komen gitu. Lapang dada aja biasa. Kemudian bentuk cinta itu kan saling memberi. Saling memberi. Itu bentuk cinta. Tetapi yang paling tinggi, cinta yang paling tinggi adalah mengutamakan. Mengutamakan. Antum pernah enggak sebagai suami sedang berada di mana gitu, terus ada sesuatu yang menurut antum berharga, ini misal, ini buat istri, ini buat istri, tapi bisa juga buat antum gitu, tapi antum mengatakan ini buat istri, itu mengutamakan tuh gitu. Itu disebut cinta yang bentuk cinta yang sangat tinggi. Terus istri juga sebaliknya. Ada sesuatu yang berharga menurut istri dan bisa juga dipakai oleh istri. Dia mengatakan, ini buat suami, ini buat suami. Kalau sudah demikian, Masya Allah, itu cintanya akan membara. Di dalam persatuan rumah tangga, cintanya akan membara dikarenakan mengutamakan.
Kata suami, ini buat kamu aja. Ini buat kamu aja. Kata istri, enggak ini buat kamu aja. Kenapa? Kata suami, wahai istriku, kenapa kamu mengutamakan diriku daripada dirimu? Karena aku sudah belajar. Terus, udah ini buat kamu aja, kata suami lah. Kata istri, kenapa kamu begitu sama aku? Biasanya enggak. Jawabannya, karena aku sudah belajar. Tumben, bang, kamu biasanya enggak begini. Gitu. Itu namanya bertambah ilmu, bertambah takwa. Bertambah ilmu, bertambah takwa, jadi bertambah amal. Di antaranya cinta. Begitu. Semuanya kan kalau sudah saling mengutamakan, berarti kan ada keridhaan gitu. Kalau sudah saling mengutamakan, berarti sudah ada keridhaan. Coba, kalau suami tidak ridho sama istri, atau istri tidak ridho sama suami, kira-kira yang masih dimiliki oleh suami akan diberikan? Kira-kira yang masih dimiliki oleh istri akan diberikan kepada suami? Atau kalau sudah tidak ada keridhaan, yang sudah diberikan diminta lagi? Begitu. Ini pentingnya makna mengutamakan, al-itharu, mengutamakan. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia cinta, suka, senang untuk kebaikan saudaranya apa saja yang dia cintai, dia sukai untuk diri sendiri. Ini tingkat tinggi. Dia suka kebaikan untuk saudaranya. Mana yang kita lebih utamakan, lebih kita utamakan? Mengutamakan cinta untuk mengutamakan pasangan, atau cinta lebih untuk mengutamakan saudara? Derajatnya mana duluan ini? Ini saudara seiman, ini istri. Kira-kira lebih tinggi mana derajatnya, mengutamakan istri dan dengan mengutamakan saudara seiman? Jawabannya pasti yang lebih dekat, ya kan? Yang lebih dekat adalah istri. Demikian juga sebaliknya istri. Apakah dia akan lebih mengutamakan suaminya yang sudah bersatu bersamanya, atau mengutamakan saudara seimannya? Ada nggak kejadian atau dalam kehidupan suami lebih mengutamakan tetangga daripada mengutamakan istri? Tetangga, ada nggak seperti itu? Ada nggak istri lebih mengutamakan temannya, lebih mengutamakan temannya yang di grupnya daripada mengutamakan suaminya yang tidak ada grupnya? Artinya nggak ada grup suami istri, nggak ada grup suami istri. Masa cuma berdua pakai grup segala gitu ya? Ini kalau itu terjadi, kalau ada, ya itu sesuatu yang wajar. Yang luar biasa itu yang ngerti mana yang lebih utama.
Ya, yang luar biasa adalah yang ngerti mana yang lebih utama secara ilmu, kemudian dipraktekkan di dalam kehidupan rumah tangga. Keridhaan yang ada di dalam hati seseorang. Suami mengatakan kepada istrinya misalnya, "Wahai istriku, aku ridho sama kamu." Kira-kira seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, "Aku ridho sama kamu, aku rela sama kamu, kamu sebagai istriku," itu kalau digitukan gitu, istri jawabannya apa kira-kira? Mungkin salah satu jawabannya, "Sama-sama ya mas, sama-sama ya mas." Artinya aku juga ridho sama kamu, kamu sebagai istri, kamu sebagai suamiku, dengan segala keadaan kita, dengan segala keadaan kita. Boleh enggak suami mengatakan supaya istri ridho kepadanya, "Wahai istriku, betapa banyak kelebihanmu, betapa banyak keutamaanmu." Jadi suami harus pandai mengucapkan gitu. Terus istri mendengar itu harus bagaimana? Apakah menjawab, "Ternyata kamu juga tahu ya, ternyata kamu juga tahu kalau aku banyak kelebihannya." Atau istri menjawab begini, "Kalau kamu mas mengatakan kepadaku bahwa aku banyak keutamaan, apalagi kamu gak kehitung keutamaannya, benarkah? Benarkah?" Masya Allah, nggak tahu itu tuh terjadi apa cuma impian. Allah Ta'ala alam. Ya, impian atau khayalan gitu kan. Karena impian sama khayalan itu adik kakak kali. Jadi begitu. Pokoknya keriduan itu kan di dalam sini. Kalau kita mengatakan banyak kelebihan, itu kita sudah tidak membahas lagi lawannya kelebihan. Tidak akan membahas lagi. Sedang ridho, sedang senang, gak usahlah membahas kekurangan lagi. Karena kita disatukan untuk saling menyempurnakan dan saling melengkapi. Kalau melihat istri, kita semuanya sebagai suami menyadari bahwa mereka itu betul-betul tanpa pamrih. Apa yang tanpa pamrih itu? Banyak berkorban gitulah, banyak berkorban untuk kebaikan suami. Kalau dihitung pekerjaan mana, dihitung pekerjaan mana yang bisa dilakukan oleh suami dan bisa dilakukan oleh istri, kayaknya kalau dihitung satu persatu lebih banyak pekerjaan itu lebih banyak bisa dilakukan oleh istri daripada oleh suami. Tapi walaupun demikian, sudah tahu pekerjaan itu banyak bisa dilakukan oleh istri daripada suami, ada nggak suami yang kemaki? Ada. Berarti suaminya kurang tahu tentang diri.
kurang mengenal diri gitu loh, kurang mengenal diri. Ya bukan tidak tahu, kurang aja lah, agak terlalu tercela kalau tidak tahu diri. Kurang aja lah, mudah-mudahan nanti agak sempurna dikit. Jadi begitu. Tadi ada yang mengatakan, saya mendengar gitu, jadi sebetulnya di suami dan di istri itu tidak berkurang sebetulnya, tapi yang berkurang adalah pandangan, yang berkurang adalah perasaan. Dari berkurangnya perasaan dan pandangan sama dengan penilaian, ya kan? Dari berkurangnya perasaan dan pandangan itu jadi berkurang apa? Penilaian. Berkurang juga menghukumi, menilai, menghukumi, itu jadi berkurang. Bukan karena tampilan berkurang, bukan karena susutnya timbangan atau tambahnya timbangan, bukan, tapi dari berkurangnya apa tadi? Pandangan dan perasaan sama dengan penilaian. Jika pandangan dan perasaannya benar, bertambah, maka insya Allah penilaiannya akan bagus. Ya. Jadi kehidupan rumah tangga harus terus dibangun agar lebih nampak sempurna. Ya, kita tahu suami itu banyak keinginan. Ya, istri juga punya keinginan. Kalau suami mengatakan aku ingin apa, maka istri pun akan mengatakan aku juga ingin apa. Kalau begitu, daripada suami mengatakan aku ingin, maka lebih baik suami mengatakan kamu ingin apa. Daripada istri mengatakan aku ingin apa, lebih baik mengatakan wahai suami kamu ingin apa. Karena kata-kata kamu ingin apa itu artinya mengutamakan. Kamu ingin beli apa? Bisa nggak suami mengatakan setiap hari? Nggak tahu ada apa nggak ada, punya apa nggak punya. Tiap hari bilang ini, wahai istriku, kamu ingin beli apa? Nggak tahu itu benar itu basa-basi, ada kosong nih. Jawabannya mungkin jawabannya karena dia solehah gitu ya, mengatakan enggak, aku nggak ingin apa-apa. Malah bertanya balik, wahai suamiku, kamu ingin apa? Ya ingin beli ini. Ya itu, insya Allah kita besok beli. Kok malah istri yang lebih apa? Mengutamakan daripada suami. Ketika itu terjadi, maka insya Allah berkah akan melimpah dalam rumah tangga. Ada yang mengatakan cukup itu enggak mesti kaya, karena banyak orang kaya yang merasa kurang.
Cukup itu nggak mesti kaya, karena banyak orang kaya yang merasa kurang. Membangun rumah tangga itu ternyata bukan dengan harta, bukan dengan rupa, tapi membangun rumah tangga sekali lagi dengan akar keselamatan, yaitu takwa. Buat apa kita merasa memiliki ini dan itu, tetapi kosong dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kuatnya ketakwaan yang dimiliki oleh suami istri itulah akhirnya di sana ada cinta, di sana ada itsar, di sana ada gotong royong, di sana ada saling meringankan, di sana ada saling menjamin, begitu. Ada seseorang mengatakan, seorang ibu mengatakan, mana yang lebih utama? Atau sebelumnya gini, bukankah yang akan menemani kita di alam kubur adalah tilawatul Quran? Apa jawabannya? Ya. Berarti semakin banyak tilawatul Quran, maka kuburan kita akan semakin terang. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih utama di rumah? Ngobrol sama suami atau tilawatul Quran? Emang kenapa? Kalau saya mendingan banyak tilawatul Quran, katanya. Karena kalau ngobrol sama suami, setelah 10 menit pasti padu. Setelah 10 menit pasti kita ribut. Oh, ada apa ini? Iya. Kaidahnya kan gini, semakin banyak manfaatnya akan semakin besar pahalanya. Semakin banyak manfaat, semakin besar pahala. Sekarang di rumah ya ngobrol biasa gitu. Kira-kira apa yang terjadi jika yang satu sibuk dengan sendirinya, yang satu sibuk dengan sendirinya? Kira-kira satu sama lain ini ada perasaan negatif atau perasaan positif ketika tidak ada komunikasi di rumah loh? Atau dingin-dingin aja, dingin nggak ada, kayak nggak ada gitu, kayak sendirian. Apabila yang satu sibuk dengan dirinya sendiri dan yang satu juga sibuk dengan dirinya sendiri, seakan-akan tidak ada, seakan-akan di rumah cuma sendiri, berarti sudah dingin. Sudah dingin. Ini berbahaya. Jadi yang lebih utama adalah memperkuat hubungan rumah tangga dengan cara berbagi informasi, berbagi cerita. Karena kalau hati sudah bersatu, insya Allah tilawatul Quran akan kuat. Nah, kalau hati tidak bersatu, lagi tilawah yang diingat apa? Bersengketaan kan? Kalau baca sebentar, ingat lagi. Tak pikir, gimana? Tak balas apa gitu gimana? Tapi kalau ngobrol begini saling berbagi, tenang kan? Tilawah. Ada enggak suami istri yang begini ngobrol sudah lama terus gini, kita ngobrolnya udah lama, kita merojaah yuk, merojaah hafalan. Kalau ada masya Allah, kalau nggak ada ya maklum lah, biasa.
begitu. Tapi yang boleh jadi yang banyak terjadi, kata orang tadi, baru 10 menit ngobrol, ujung-ujungnya debat. Kenapa? Karena ternyata setan itu tidak ingin suami istri selalu apa? Baik, supaya rukun tuh nggak ingin. Mungkin pertama istri sedang enak-enak sendirian, nggak ada masalah. Tahu-tahu datang suami ingin ngobrol langsung marah gitu, bisa karena dibisiki tadi. Kenapa sih kok tahu-tahu kamu? Emang nggak tahu bang begitu. Alasannya apa? Nggak tahu. Bisa jadi seperti itu. Istri sedang enak-enak gitu, suami datang tahu-tahu marah-marah gitu, loh ada. Inilah menunjukkan bahwa rumah tangga itu urusan din menuju akhirat. Maka harus betul-betul, harus selalu diperkuat, dikokohkan lagi, diteguhkan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ada sebuah hadis, sangat penting sekali hadis ini. Qala al-muallif wa rawat Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul thalathatun la tujawizu salatuhum adhanahum al-'abdul abiqu hatta yarji'a wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhita wa imamu qaumin wa hum lahu karihun wa huwa aidan haditsun hasan. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang sholat mereka tidak melebihi telinga mereka. Sholat mereka tidak melebihi telinga mereka, yaitu hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai dia kembali lagi pulang. Yang kedua, seorang istri yang bermalam sedangkan suaminya murka, marah. Seorang istri yang bermalam sedangkan suaminya murka kepadanya, tidak suka. Dan imam suatu kaum sedangkan mereka benci kepada imam itu. Jika istri berbuat seperti itu, maksudnya mengapa suaminya tidak ridha kepadanya? Mungkin tidak ridha kepada istri dikarenakan lalai di dalam melaksanakan hak suami. Misal lalai di dalam melaksanakan hak suami, maka diwajibkan atas istri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon diampuni segala dosa. Dengan demikian insya Allah akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian juga suami akan ridha kepadanya. Karena kehidupan kita antara hak dan kewajiban. Jika dua-duanya baik, maka akan ada apa? Keridhaan. Jika masalah itu tidak bisa dilaksanakan, wallahu a'lam, yang terjadi adalah
persengketaan dan perselisihan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, keteguhan di dalam membangun apa? Rumah tangga. Bil islami wal iman wal amal saleh wa ta'awun 'alal birri wa taqwa, dan semua kebaikan-kebaikan agar rumah tangga kita lebih beriman lagi, bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil faedahnya, manfaatnya, khususnya bagi yang menyampaikan dan juga bagi semua para ikhwah dan akhwat yahfazukumullah semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.